Selamat siang, perkenalkan nama saya David Jonarik Simatupang dengan NIM 17401034. Di sini saya akan mempresentasikan skripsi saya dengan judul Implementasi Anti Forensik untuk Keamanan Data menggunakan Teknik Kriptografi. Adapun latar belakang yang mendasari pada penelitian ini yaitu data yang disalahgunakan, di mana menurut laporan, pada tahun 2019, Tokopedia mengumumkan bahwa ada sekitar 91 juta akun aktif di platformnya diretas. Artinya hampir semua akun Tokopedia telah berhasil diretas. Dan penyerang menjualnya ke pasar gelap dark web dengan harga 5.000 US dollar atau sekitar 74 juta rupiah. Data keuangan pada suatu instansi merupakan hal sangat penting dan rahasia, dikarenakan apabila disalahgunakan dapat merugikan instansi tersebut. Adapun beberapa modus kejahatan terkait kerahasiaan dan keamanan informasi sebagai berikut. Yang pertama, interupsi. Interupsi merupakan serangan dengan menghancurkan data. Yang kedua, intersepsi. Intersepsi merupakan ancaman dari pihak yang tidak berkepentingan yang dapat memperoleh data atau informasi. Yang ketiga, modifikasi. Modifikasi merupakan ancaman yang berhasil mendapatkan akses ke data dan merubah data informasi tersebut. Jika tidak ada sistem keamanan yang terjamin, siapapun dapat memperoleh data informasi yang dikirim melalui internet. Maka, dalam penelitian ini, teknik anti forensik merupakan ilmu menjaga kerahasiaan atau melindungi data suatu informasi sehingga pihak lain tidak akan menemukan atau mengetahui informasi digital yang penting. Adapun beberapa metodenya seperti data destruction, cryptography, steganografi, exploitation of bug in forensic tools, dan trail obfuscation. Dalam penelitian anti forensik ini akan memanfaatkan ilmu kriptografi untuk memastikan keamanan data dengan memanfaatkan enkripsi dan dekripsi. Teknik anti forensik pada metode kriptografi ini menggunakan algoritma Elgamal, di mana algoritma Elgamal ini terdiri dari 3 proses, yaitu proses generate key, proses enkripsi, dan proses dekripsi. Enkripsi merupakan proses mengamankan pesan informasi yang sangat rahasia ke dalam bentuk acak yang sulit untuk dibaca dan dimengerti. Dekripsi merupakan proses untuk mengembalikan pesan informasi yang tidak bisa dibaca atau dimengerti tersebut menjadi pesan asli. Berdasarkan uraian di atas, maka pada penelitian inskripsi ini akan mengimplementasikan anti forensik menggunakan teknik kriptografi algoritma Elgamal pada file doc untuk memberikan perlindungan keamanan data. Adapun identifikasi masalah pada penelitian ini, pertama, sulitnya membangun sistem keamanan data yang menjadi suatu tuntutan di dalam keamanan sistem. Yang kedua, data dapat dicuri oleh para pencuri informasi sehingga tidak aman. Yang ketiga, dibutuhkan sistem yang dapat mengamankan data. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana mengimplementasikan anti forensik pada keamanan data dengan memanfaatkan ilmu kriptografi untuk menjaga data dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Tujuan penelitian ini yaitu mengimplementasikan anti forensik pada keamanan data dengan memanfaatkan ilmu kriptografi untuk menjaga data dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Adapun manfaat dalam penelitian ini menerapkan metode dari salah satu anti forensik yaitu teknik kriptografi asimetri dengan algoritma Elgamal untuk melakukan proses enkripsi dan dekripsi yang dapat digunakan untuk membantu mengamankan data. Dalam sisi akademis, diharapkan mampu menjadi dasar untuk penelitian selanjutnya. Adapun batasan masalah pada penelitian ini, yang pertama, pesan yang akan dienkripsi merupakan data file text docs. Yang kedua, pada implementasi anti forensik memanfaatkan ilmu kriptografi. Yang ketiga, algoritma yang digunakan pada penelitian ini menggunakan algoritma Elgamal. Yang ketiga, sistem yang akan diterapkan menggunakan aplikasi berbasis desktop dengan bahasa pemrograman Java. Yang kelima, lokasi penelitian di SMK Muhammadiyah 1 Pekanbaru dan data yang akan diamankan merupakan data keuangan, tidak membandingkan dengan algoritma lainnya. Selanjutnya itu tahap hasil pembahasan.
di mana pada tahap ini yang pertama melakukan pengujian pembentukan kunci. Pada pengujian pembentukan kunci ini yang pertama kali dimasukkannya itu nilai P, di mana nilai P ini merupakan nilai bilangan prima yang dengan ketentuan nilai P harus lebih besar dari 255. Di sini saya mengambil contoh bilangan primanya 257. Untuk nilai G merupakan nilai bilangan acak, di mana dengan ketentuan nilai G harus lebih kecil dari nilai P. Di sini saya mengambil contoh untuk nilai G-nya 40. Dan nilai X merupakan nilai bilangan acak yang dengan ketentuan juga sama dengan nilai G, yaitu nilai X harus lebih kecil dari nilai P. Jika sudah, maka data tersebut akan disimpan dan akan menghasilkan kunci public dan kunci private seperti gambar yang ada pada slide presentasi. Jika sudah lakukan proses pembentukan kunci, maka selanjutnya itu proses pengujian enkripsi, di mana pada proses pengujian enkripsi ini pertama kali itu memilih data mana yang akan dienkripsi pada pilih file. Kemudian jika sudah, maka masukkan kunci public yang sudah dilakukan proses pembentukan kunci sebelumnya. Masukkan kunci public tersebut dan kemudian simpan di mana data tersebut akan disimpan. Jika sudah, maka proses selanjutnya itu mengeklik tombol enkripsi, tombol encrypt, yang kemudian tunggu prosesnya sehingga sampai proses tersebut selesai. Jika sudah, ini merupakan hasil pengujian enkripsinya, di mana ketika sudah melakukan proses enkripsi, maka ketika data tersebut akan dienkripsi, data tersebut tidak akan bisa dibuka dan akan memunculkan notifikasi error seperti pada slide presentasi ini. Dan pada pengujian enkripsi yaitu pilih file, yaitu pertama pada pilih file, memilih file enkripsi yang mana sebelumnya sudah melakukan proses enkripsi, yang kemudian memasukkan kunci private yang mana sebelumnya kita telah membuat kunci private tersebut pada proses pembentukan kunci sebelumnya. Jika sudah, maka data tersebut akan disimpan dan tahap selanjutnya itu menekan tombol decrypt untuk melakukan proses dekripsinya. Jika sudah, maka hasil pengujiannya itu data tersebut akan seperti sebelum data tersebut akan menghasilkan data asli, di mana data dekripsi ini itu mengembalikan file enkripsi. Ini merupakan tabel hasil pengujian enkripsinya. Di sini saya mengambil contoh nama file docnya 1, dan ketika akan dienkripsi maka data tersebut tidak akan bisa dibuka. Dan untuk pengujian waktu enkripsinya pada file doc1 dengan ukuran 437 KB akan membutuhkan waktu enkripsi 636,233 milisecond, dan keterangannya itu enkripsi berhasil. Dan ketika file yang dienkripsi mau dibuka, maka data tersebut tidak bisa dibuka dan akan memunculkan notifikasi error. Dan ini ada tabel hasil pengujian enkripsi, di mana di sini nama file enkripsinya itu file enkripsi enc1docs dengan ukuran file 3116 KB. Dan pada tabel file dekripsi ini merupakan tabel di mana data tersebut telah dikembalikan menjadi data semula dengan ukurannya menjadi 437 KB.
dan waktu dekripsi yang dibutuhkan itu 385,689 milisecond. Adapun keterangannya itu proses dekripsi berhasil, dan isi dari file dekripsi sama seperti file awal yang belum pernah terenkripsi. Kesimpulan. Adapun kesimpulan dalam penelitian ini, yang pertama, implementasi anti forensik untuk keamanan data dengan memanfaatkan teknik kriptografi asimetri, algoritma Elgamal yang dilakukan bisa diterapkan untuk mengamankan data dan menjaga keamanan data dari pihak tidak bertanggung jawab. Yang kedua, proses enkripsi dan dekripsi yang dilakukan berhasil dilakukan, di mana ketika file enkripsi tidak bisa dibuka dan akan memunculkan suatu notifikasi error. Sedangkan isi dari file dekripsi sama seperti file awal yang belum pernah mengalami terenkripsi. Yang ketiga, proses enkripsi dengan waktu paling cepat dengan ukuran file 27 KB dengan waktu 8,863 milisecond, dan paling lama ukuran file 437 KB dengan waktu 636,233 milisecond. Dan proses dekripsi dengan waktu paling cepat dengan ukuran file 185 KB dengan waktu 19,533 milisecond, dan paling lama dengan ukuran file 3116 KB dengan waktu 385,689 milisecond. Yang keempat, adapun yang dicapai pada dari aspek keamanan informasi yaitu kerahasiaannya, integritasnya, dan availability-nya. Adapun saran pada penelitian ini yang diberikan untuk penelitian selanjutnya yaitu menggunakan metode anti forensik lainnya yang dapat digunakan untuk mengamankan suatu data. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.